Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan video. Netizen sudah tak peduli dengan analisa Bung Akmal, Bung Toel, dan Justin Laksana. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Timnas Indonesia U17 di bawah asuhan El Sintayong Isme Nova Arianto berhasil mengalahkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Kita menang 1-0 dengan gol keberuntungan, nggak ada peluang lagi, atau kita menang dengan main bagus, banyak peluang. Buat apa itu ball possession kalau sampai 68%, tapi ternyata Korea mengalami kekalahan? Maka itu juga teman-teman mau menanyakan, apa itu ball possession? Tanyakanlah kepada pelatih dari Persib Bandung, Boyan Hodak, yang dengan permainan reaktif, ya kan, permainan counter attack, permainan fast break, Persib Bandung berhasil menjadi juara musim lalu, dan musim ini mereka masih berada di posisi puncak klasmen sementara Liga 1. Bukan artinya saya fan dari Persib Bandung, enggak. Saya mengatakan secara fakta bahwa sepak bola itu tidak harus sebuah tim itu tampil menyerang. Apalagi pada saat memang para pemain punya batas kemampuan. Nah, jadi pelatih itu harus paham apa batas kemampuan dari para pemain, kemudian mengadopsi filosofi atau juga taktik permainan yang sesuai dengan batas kemampuan dari para pemain. Nggak penting itu menguasai pertandingan, ball position ala Coach Justin, udah nggak penting. Yang penting Sintayong, biarin aja nih, nungguin lagi orang yang komen Sintayong mulu kagak move on. Menang 1-0 karena pondasi STJ. Oke. Jadi banyak di antara kita yang belum move on. Bodoh amat, yang penting Indonesia menang 1-0, tinggal satu kemenangan lagi kita lolos ke sistem gugur, berarti lolos ke Piala Dunia. Target Coach Nova berhasil. Bikin gue frustrasi nonton timnas ya begitu. Itu gue terlalu bertahan. We need goal. Woi, menurut gue 5-1 di Australia. Ingat, Justin, ingat. Sekarang U17 menang, mainnya cara bertahan. Bodoh amat mau dibilang caranya jelek, bertahan, parkir bus, bodoh amat mau dibilang hanya gol dari penalti menit akhir, bodoh amat. Yang penting 3 poin itu yang dicatat. Lu kemasukan 3 gol, tapi lu masukin 4 gol, you still win the game, bro. Lu main bertahan, ilmunya dari Korea, lu pulangin Korea, bro. Lu main gak total football, tapi cetak gol dari penalti, you still win the game, bro. Yang terakhir, lu gak ganti Nova Arianto jadi Arjen Robben, lu pulangin Korea, and you still win the game, bro. 3 poin, gila. Evandra, thank you. Nih Evandra gantinya Evan Dimas nih. Muah, Evandra Holyfield. Match pertama lawan Korea 3 poin. Waduh, ini Coach Nova cosplay jadi Sintayong atau STY. Ini Nova Arianto bener-bener muridnya STY banget, anjir. Taktiknya pokoknya semuanya itu STYisme, gila. Main jelek, main bertahan, dikurung, serangan balik, tapi ujung-ujungnya menang. Kita lihat cuma satu jurus, mohon maaf, dia hanya kuat bertahan. Bodoh amat main jelek, main bagus, yang penting itu 3 poin. Pengamat itu yang sebenarnya ikut rusak, banyak yang nggak tahu bola. Saat timnas U20 asuhan Indra Safri kalah 0-3 dari Iran di Piala Asia U20, ada tuh pengamat sepak bola yang mengatakan jika kekalahan itu bukan salah pelatih, melainkan karena timnas U20 saat itu kalah postur dari Iran. Kita kalah dengan bola-bola atas. Gue bilang, ini bukan salah pelatih, langsung dipelintir. Saya sobat, masa kita netizen, lu kalau lawan lu tingginya 185, lu 175, lu mau ngelawan gimana? Lah ini Korea Selatan lo ya, yang dikalahin bukan ecek-ecek. Dari segi postur Indonesia kalah, dari segi pengalaman dan jam terbang atau pembinaan sejak dini Indonesia kalah. Tetapi dengan asuhan Coach Nova, Indonesia mampu mempermalukan Korea Selatan. Artinya ini adalah tugas dari para pelatih, karena dia tahu apa yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi bola yang masuk. Kalian bisa lihat nih, Korea Selatan
17, tinggi rata-rata 182. Indonesia tinggi rata-rata 176, terpaut jauh ya. Klasmen sementara Piala Asia U17, Timnas Indonesia ada di posisi 2 grup C. Nah, walaupun berada di posisi kedua, Indonesia bisa langsung lolos ke Piala Dunia. Dengan catatan hari Senin malam nanti, kita menang di laga kedua melawan Yaman. Tentu bukan perkara yang mudah, karena Yaman juga bukanlah tim yang mudah untuk dikalahkan. Tetapi, kita membuktikan bisa menumbangkan Korea Selatan. Kita juga pasti akan bisa mengalahkan Yaman di hari Senin. Berikut ini adalah reaksi Malaysia dan Vietnam usai timnas U17 sukses mengalahkan Korea Selatan. Tahun lepas, pasukan bawah 23 Indonesia kalahkan Korea untuk ke separuh akhir Piala Asia 2024 bawah 23 tahun. Semalam, pasukan bawah 17 tahun Indonesia kalahkan Korea di peringkat kumpulan Piala Asia bawah 17 tahun. Ini sebenarnya pencapaian yang luar biasa yang perlu kita jadikan teladan. Memandangkan yang berbaiknya adalah anak tempatan Indonesia. Dan mereka ini akan menjadi pelapis bagi skuad utama Indonesia pada masa hadapan. Kalau kita nak lahirkan lebih ramai pemain tempatan berkualiti untuk menyaingi pemain asing dalam skuad utama kebangsaan, maka amatlah penting untuk kita fokus perkasakan pemain tempatan di peringkat bawah akar umbi ni. Kalau diikutkan, pasukan bola sepak Indonesia bukan sahaja berjaya di peringkat tertinggi, bahkan mereka juga berjaya di peringkat bawah. Jadi kita di Malaysia pun kena pulun habis persiapkan pemain ubi tempatan kita ni supaya kelak mereka dapat bantu skuad utama. Setuju tak? Malaysia dan Indonesia harus terus menyokong antara satu sama lain. Indonesia thì như tất cả mọi người cũng đã. Malaysia dan Vietnam kini berharap dukungan dari Indonesia untuk bisa tampil di Piala Asia 2027, menyusul Indonesia yang sudah lebih dulu mengamankan tiket lolos otomatis. Malaysia dan Indonesia harus terus menyokong antara satu sama lain. Sebab kita kena tamatkan dominasi Thailand dan Vietnam. Sampai bila kita nak berada di belakang mereka? Kita perlu jadi raja di Asia Tenggara. Timnas Vietnam, kami ingin negara-negara ASEAN mendukung kami untuk menyingkirkan Malaysia dari Piala Asia. Kami ingin menemani Indonesia dan Thailand ke Piala Asia. Vietnam lah yang lebih pantas daripada si kuning-kuning itu, kata pendukung Vietnam. Cuba komen-komen yuk, kita komen lah. Guys, let's go. Ini kita nak bawa korang untuk sama-sama kita borak macam mana peluang Malaysia untuk kelayakan Piala Asia 2027. Maklum semua, saya percaya semua dah tahu memang kita dah tersingkir daripada saingan kelayakan Piala Dunia 2026 selepas keputusan yang tak berapa memihak kepada kita. Namun perjuangan kita bukan setakat itu. Masih ada misi besar yang kita perlu teruskan, iaitu kita perlu melayakkan diri untuk Sukan Asia 2027. Kita baru saja mencatatkan sejarah pada Januari lalu layak ke Piala Asia di Qatar, dan kita seharusnya ambil peluang ini untuk secara regular. Selepas ini kita layak ke Piala Asia setiap edisi. So bagaimana agaknya peluang kita untuk layak ke Piala Asia 2027? Untuk mengetahui semua, ini adalah fakta untuk ketika ini, okey? Kita nak bawa anda semua untuk komen siapa yang korang rasa sebaiknya untuk Malaysia berada dalam kumpulan tersebut. Pasukan-pasukan ini akan dibahagikan kepada 6 kumpulan, 4 kumpulan dalam setiap grup, dan hanya juara kumpulan sahaja yang akan layak.